Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari keluarga GPDI El Shaddai Magelang dimanapun berada. Hari ini kita kembali bertemu, mari merenungkan firman Tuhan. Kita terus mengalami pembaruan dalam hidup kita dengan 365 yang mengubahkan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu surat yang luar biasa dari surat Petrus yang kedua, pasal yang pertama. Surat ini ditulis oleh Petrus, ya Simon Petrus, ya dia seorang rasul, ya nelayan yang meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Yesus. Dia seorang yang juga punya pengalaman sebagai murid Yesus, melihat Yesus berubah rupa di atas gunung dalam kemuliaan. Dia juga seorang murid yang melihat Yesus itu berjalan di atas air. Petrus seorang murid yang kemudian berjanji bahwa dia tidak akan meninggalkan Yesus, bahkan bersedia untuk mati bersama Yesus. Tetapi dia juga Petrus yang sama, yang menyangkal Yesus 3 kali. Ya, tetapi dia juga seorang yang mengalami pengampunan ya dari Yesus yang sudah bangkit. Nah, ini adalah sesuatu hal yang luar biasa karena Petrus juga menjadi seorang yang kemudian berhadapan muka dengan Yesus dan memperoleh satu tugas secara pribadi, gembalakan domba-dombanya. Ya, hari ini kita bersyukur karena gambaran Petrus ini ya sebagai seorang penulis surat Petrus ini juga sebenarnya gambaran yang mewakili kehidupan kita. Kita adalah banyak hal yang sama yang kadang-kadang kita juga alami seperti Petrus. Kita mengenal Tuhan, kita melihat mujizat Tuhan, tapi kita juga ya bisa kemudian mengalami hal-hal di mana kita terjatuh atau kita mengalami hal-hal yang kita sesali. Ya, kita mungkin gegabah seperti Petrus. Kita punya pengalaman dari tindakan kita, perilaku kita yang kemudian kita perlu tinggalkan ya, karena itu tidak menjadi sesuatu yang baik. Nah, dari Petrus ini pun kita belajar ya bahwa dia mengalami pembaruan dalam hidupnya dan dia menuliskan surat ini. Kiranya itu juga menjadi bagian supaya kita mengalami pembaruan-pembaruan dalam hidup kita. Dalam hal-hal yang kita alami, mungkin kita mengalami pergumulan, jatuh dan bangun. Tetapi mari kita belajar untuk kemudian terus dibaharui. Nah, ada satu catatan yang sangat luar biasa yang kita akan belajar dari 2 Petrus 1 ayat yang ke-10. Firman Tuhan demikian, 2 Petrus 1 ayat yang ke-10. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Hari ini kita akan merenungkan satu tema tidak tersandung. Tersandung itu tentunya menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan ya. Kalau orang sedang berjalan lalu tiba-tiba tersandung, dia bisa terjatuh. Nah, kadang-kadang tersandungnya itu karena barang-barang yang kecil ya. Kadang-kadang karena barang-barang yang mungkin tidak kita perhatikan dengan baik. Petrus punya pengalaman itu. Dia pernah tersandung karena kesombongannya. Ketika dia kemudian dengan sombong ya berkata bahwa aku tidak akan meninggalkan Tuhan, ya aku ini akan mati, bersedia mati, tapi justru ya kemudian karena ketakutannya, ya kesombongan dan juga ketakutannya, dia kemudian justru tersandung. Ya, dia takut kepada orang-orang yang menanyakan kepada dia apakah dia murid Yesus atau tidak. Dan itu justru membuat dia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Nah, pengalaman ini yang saya rasa juga menjadi satu hal ya yang mendorong Petrus juga menuliskan satu catatan ini. Jangan sampai kita tersandung, jangan sampai kita gagal, jangan sampai kita tidak efektif. Petrus menuliskan surat ini kepada setiap umat-umat yang percaya kepada Tuhan. Petrus punya catatan-catatan bahwa ada hal-hal yang secara catatan pribadi itu kurang baik. Tetapi ayat 1 dari 2 Petrus 1 ayat 1. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Ya, Petrus sungguh menyadari bahwa hidupnya yang pernah jatuh, yang pernah tersandung, yang pernah kemudian mengalami hal-hal yang dilakukan karena dia sombong atau karena dia juga sangat takut ya, tetapi ini kemudian mengalami perubahan karena
iman, karena percaya kepada Kristus. Perhatikan kata juru selamat kita, Yesus Kristus. Ya, Petrus memberikan catatan penting bahwa hidupnya yang pernah tersandung kemudian bisa bangkit lagi. Kenapa? Ada sentuhan juru selamat. Dia menyatakan bahwa pengalaman-pengalaman yang pernah membuatnya tersandung kemudian membawa dia untuk kemudian menerima pengampunan, menerima keselamatan. Dan itu juga yang dia tuliskan kepada kita, orang-orang yang menerima suratnya. Jadi Petrus juga ingin menolong kita mengingat kita memang orang berdosa. Kita banyak hal yang membuat kita terjatuh. Tetapi ada pengharapan, ada kemurahan, ada pemulihan ketika kita berada di dalam tangan Tuhan. Efesus 2 ayat 8-9 juga berkata demikian, sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, sehingga jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi satu dorongan yang Petrus ingin sampaikan, ya kalaupun pernah tersandung, ayo bangkit lagi. Kita bangkit, kita dipulihkan bukan karena usaha kita, tetapi karena iman yang dikerjakan dalam keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus. Pemberian Allah bagi kita itu bukan hasil usaha kita. Nah, Petrus menuliskan surat ini untuk memberitahu kita kalau kita sudah bangkit, kita sudah berjalan kembali dalam iman yang dibenarkan oleh Tuhan. Mari kita berjalan dengan baik supaya kita berjalan dengan efektif, iman kita berjalan dengan benar sehingga kita tidak tersandung, kita tidak terjatuh, kita tidak kemudian terikat kembali atau mundur kembali atau berhenti pada tahap-tahap iman kita. Nah, ayat ini berkata, ayat 10, jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Jadi apa yang harus kita lakukan? Apa yang Petrus tuliskan supaya kita menjadi orang-orang yang efektif, yang tidak tersandung. Ya bukan berarti karena usaha kita akan kemudian diselamatkan. Kita sudah diselamatkan, kita sudah terima karunia Allah. Keselamatan itu bukan hasil usaha kita. Keselamatan itu anugerah Allah, pemberian Allah. Setiap kita yang percaya kepadanya terima anugerah keselamatan. Tapi firman Allah mengatakan melalui suratan Petrus ini kita juga diberi atribut, diberi kelengkapan supaya iman kita itu kemudian akan semakin bertumbuh. Perjalanan kita tuh semakin kuat supaya tidak tersandung. Nah, apa yang kita harus lakukan? Mari kita akan lihat beberapa ayat dari ayat 5 sampai ayat 7. Ini beberapa hal yang dituliskan oleh Petrus. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Ya, waktu kita percaya kepada Tuhan, waktu kita menyatakan Tuhan, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu satu langkah kita bangkit. Tapi ada hal-hal yang harus melengkapinya. Nah, apa yang harus melengkapinya? Ayat 5 berkata, harus menambahkan kepada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Nah, hal ini sangat luar biasa untuk kita bisa lihat. Dengan cepat akan kita lihat bersama-sama beberapa catatannya. Kebajikan harus kita tambahkan. Kalau kita berkata, aku orang beriman, aku orang percaya Kristus, aku orang Kristen. Iman kita harus dilengkapi dengan pertama kebajikan. Kebajikan tentunya sesuatu yang bisa mudah kita definisikan Artinya perilaku yang punya standar moral yang tinggi. Jadi kita sebagai orang-orang percaya harusnya sudah bisa memilah ini baik atau ini tidak baik. Nurani kita sebagai orang-orang percaya dilengkapi
ya, untuk bisa mengerti saya melakukan ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Jadi izinkan iman kita itu kemudian dilengkapi dengan kebajikan. Kedua, kebajikan itu kemudian ditambahkan pengetahuan, yaitu satu hikmat ya tentang Yesus, tentang apa yang menjadi kehendaknya. Bukan pengetahuan tentang dunia ini, tetapi pengetahuan tentang kehendak Tuhan. Ya, pengetahuan dunia ini banyak ya, matematika, bahasa Inggris, ya ilmu pengetahuan alam, ya ilmu ekonomi dan sebagainya. Bukan itu yang Tuhan inginkan. Tapi kalau mau iman kita bertambah, minta Tuhan akan menolong kita. Terus kita bangun hidup kita supaya iman kita itu jadi kuat. Iman kita tidak tergoyahkan, iman kita tidak jatuh, iman kita tidak tersandung. Bagaimana? Pelajari, terus lengkapi hidup kita dengan pengetahuan tentang kehendak Allah. Di mana? Di firman Tuhan. Baca firman Tuhan untuk kita lebih mengerti kehendak Tuhan. Kemudian ditambahkan dengan penguasaan diri atau pengendalian diri. Ya, ini kemudian berbicara tentang kita mampu mengatur diri kita. Mengendali itu kendalinya ada pada kita. Kalau kita sudah tahu itu kebenaran firman Tuhan, ya mungkin itu pada masa yang sulit, mungkin tidak mudah ketika kita disakiti orang atau ada orang berpikir yang kurang baik tentang kita. Tapi kita belajar, firman Tuhan berkata apa? Ampuni, maafkan, ya kita belajar dengan kebesaran hati. Nah, kendalinya, penguasaan diri kita harus kita lakukan dengan penuh supaya kita bisa melakukan. Kemudian setelah itu firman Allah berkata dalam penguasaan diri ketekunan. Ketekunan itu artinya bagaimana kita tidak akan mudah goyah. Terus lakukan, terus lakukan. Hari ini kita lakukan kebaikan, besok, minggu depan, bulan depan. Selama kita masih hidup dalam dunia ini, miliki semangat untuk terus melakukan kebaikan. Kemudian dan kepada ketekunan, kesalehan. Ya, kesalehan itu sama sesuatu yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Dan kemudian kepada kesalehan, kasih persaudaraan, itu artinya ya hidup kita harus jadi dampak bagi orang-orang percaya. Oh, dia orang sama-sama segereja, kita harus mensupport, harus memberikan sikap yang baik. Tapi kemudian ayat 7 ditutup, kasih akan semua orang. Artinya kasih kita bukan hanya kepada keluarga, bukan hanya kepada gereja, tetapi bahkan kepada setiap orang, bahkan orang yang belum percaya. Jadi kita harus memiliki sikap-sikap ini, mengembangkan sifat-sifat ini supaya kita bertambah kuat, jadi bertambah efektif dalam iman kita. Ya, ini kemudian akan membawa kehidupan kita supaya menyingkirkan hal yang tidak berkenan sehingga kita dapat jadi orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang kemudian punya kemampuan supaya seperti ayat yang tadi kita baca, panggilan Tuhan, pilihan Tuhan atas hidup kita semakin teguh. Jadi berusaha sungguh-sungguh untuk lakukan bagian-bagian ini. Sungguh-sungguh itu artinya tidak setengah-setengah. Mungkin ada kesulitan tapi tidak berhenti. Lakukan lagi. Supaya apa? Kita kuat, tidak pernah tersandung. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti Renungan 79. Kiranya ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan atau menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masa keluarga, mari salurkan melalui chat WhatsApp 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur bahwa Engkau memilih kami, memberikan kami anugerah keselamatan melalui Yesus Kristus. Kami yang dulu pernah terjatuh, pernah melakukan hal-hal yang tidak berkenan, terpisah dari Tuhan. Tapi oleh kasih karunia-Mu kami dipilih, kami dipulihkan. Dan kami mau iman kami semakin kuat, tidak lagi tersandung. Kami menjadi umat-umat yang imannya berkembang teguh di dalam Engkau. Karena itu tolong kami Tuhan untuk terus melakukan apa yang menjadi bagian hidup kami. Berkati seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Supaya iman kami, pengetahuan kami, kebajikan kami, ya kesalehan kami, ketekunan kami, kasih kepada saudara-saudara, kasih kepada semua orang terus bertumbuh. Sehingga dengan itu iman kami jadi iman yang teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Ya Tuhan, tolonglah seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang untuk terus berdiri teguh, tidak goyah dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab dalam persekutuan dengan Engkau, jerih payah kami semua
tidak sia-sia. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.